Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ramai-ramai saudara Muslim mereka percaya dan bertobat ketika mereka mengenal Yesus Kristus. Saudara yang berkati oleh Tuhan, dan kita akan menemukan alasan kenapa mereka meninggalkan agama mereka sebelumnya dan mereka memilih percaya pada Yesus. Apakah mereka dipaksa? Apakah mereka diiming-imingi beras ataupun Indomie? Saudara, langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tahu tidak mengapa semakin banyak umat Islam yang berpindah agama? Ya, apakah dia berpindah agama ke Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya? Saya harus kata satu jam satu nggak diambil. Saya siap mati di sini. Saya pastikan dulu. Dan masuk ke kamar orang lain dan ambil uang. Sebenarnya yang paling banyak memurtadkan orang adalah umat Islam sendiri. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Ya. Saya harus jujur mengatakan itu. Mengapa banyak umat Islam yang kemudian berubah menjadi Kristen, Hindu, dan lain sebagainya? Itu karena perbuatan kita sendiri. Saya kenapa Anda jadi Kristen, Giovanka? Nggak ada yang pernah khotbahin saya, nggak ada yang pernah ajak-ajak apapun. Tapi itu pure, saya jatuh cinta sama kasihnya, dan itu kasih itu nggak bisa lagi saya tolak. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak, dia mencari dombanya yang hilang. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Dan saya mau bilang sama Tuhan Yesus, ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan tuh. Islam selama ini dipenuhi dengan kekerasan, pandangan-pandangan ekstrim, picik, dan saya sebagai Muslim kadang malu. Saya hampir setiap hari harus menerima video bang kami beribadah dilarang, bang kami mendirikan gereja dilarang. Itu yang membuat kemudian banyak Muslim eksodus, terutama banyak umat Islam yang kemudian menjadi Kristen, menjadi murtad. Termasuk membakar rumah ibadah, ya, untuk agama Kristen. Nah, ini masalah bukan. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Apakah yang memurtadkan mereka adalah pendeta, pastor, atau penginjil? Bukan. Yang membuat mereka murtad adalah umat Islam sendiri. Apa sih dengan umat Islam, kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi upaya pemurtadan itu bukan dari luar Islam, tapi dari Islam itu sendiri. Banyak saudara-saudara seiman saya umat Islam yang kemudian berpindah agama setelah melihat perilaku sebagian umat Islam yang berlaku di luar syariat Islam. Banyak yang kemudian umat Islam yang tidak melihat cahaya Islam itu sendiri akibat perilaku kita. Saya Indri Hapsari, saya dulu seorang Muslim. Sampai SMA saya Muslim, sampai saya menikah saya Muslim. Saya orang yang taat beribadah. Muslim itu ada sholat tahajud namanya, itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi
Dan sampai akhirnya saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Selalu ada kejadian, ada saudara-saudara kita umat Kristen dilarang beribadah, dikasari, dilarang mendirikan gereja misalnya, pun dengan kekerasan, dan itu membuat saudara-saudara seiman saya umat Islam kemudian kecewa dan bertanya, apakah Islam seperti ini? Padahal ajaran Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kembali saya bersalat tahajud, Bapak Ibu. Salat tahajud. Tiba-tiba ada satu kuasa, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, aduh ya Allah, saya ini berdosa sekali, saya masuk neraka ini baca Alkitabnya orang Kristen. Saya bilang gitu, tidak ada dalam sejarahnya keluarga saya, gitu loh, harus baca Alkitab. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Saya bilang, enggak. Jadi ketika saya baca, saya terkejut dan terkaget-kaget. Suara yang saya dengar itu ternyata ada di Alkitab itu, Bapak Ibu. Orang-orang yang terlihat sangat Islami, berpakaian Islami, berjenggot dan lain sebagainya, kemudian berbuat anarkis, melarang orang lain beribadah, melarang orang lain mendirikan rumah ibadah. Kalianlah yang memurtadkan umat Islam sendiri. Islam terlihat sebagai agama yang mengerikan, sehingga mereka bertanya, apakah benar ajaran Islam seperti ini? Jadi saya tidak sepakat jika yang mengatakan yang memurtadkan umat Islam adalah orang-orang di luar Islam. Kita inilah yang kemudian memurtadkan saudara seiman kita sendiri. Itulah mengapa saya selalu berusaha fight melawan orang-orang yang berbuat intoleran. Kalian yang selalu berbuat seperti itu adalah orang yang tidak memahami syariat Islam itu sendiri. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca Al-Quran yang melarang kita mempersoalkan iman orang lain, yang melarang kita menyakiti umat beragama yang lain. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca surah Al-Ankabut 64. Baca perjanjian Madinah misalnya. Kita dilarang mengintervensi, mengurusi iman orang lain, dilarang menyakiti orang lain. Bahkan dalam perjanjian Najran misalnya Rasulullah mengatakan, jika saudara umat Kristen ingin membangun gereja, bantu dia, bantu. Di Indonesia buru-buru dibantu, mereka hanya minta izin, kalian tidak memberikan izin. Cahaya Islam akan semakin redup jika kalian berkelakuan seperti itu. Saya sebagai seorang muslim malu melihat kelakuan. Jadi jika dia mengatakan ia melakukan pemurtadan adalah pendeta, pastor atau tokoh agama di luar Islam, salah besar. Yang melakukan pemurtadan adalah kita sendiri umat Islam. Islam itu agama kasih sayang, bro, rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin engkau akan menyiarkan, mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin jika di lisanmu penuh kebencian, jika berlakumu selalu membuat orang lain terluka? Assalam. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi. Nah, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Kita sudah mendengar kesaksian daripada beberapa tokoh yang telah murtad meninggalkan kepercayaannya sebelumnya dan mereka percaya Yesus. Saudara, kita dengar tadi kesaksian bahwa mereka berkata bahwa mereka pindah agama bukan karena paksaan, bukan karena dimurtadkan, tetapi karena mereka mengenal kasih Yesus.
Saudara, bahkan ibu tadi, artis yang kita dengar tadi, dia mengatakan bahwa dia begitu terharu, bahkan dia menangis karena Yesus itu mengasihi bukan hanya satu pihak saja, tetapi dia mengasihi semua orang. Bahkan dia mau mencari domba-domba yang hilang supaya mereka diselamatkan. Dan itulah yang membuat ibu ini, saudara, percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Dan perlu saya sampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah kasih, dan orang-orang yang percaya kepadanya, mereka pun akan hidup dalam kasih, saudara, sehingga bangsa ini akan ada dalam kedamaian. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan datang ke bumi ini untuk membawa agama. Tidak, sekali-kali Tuhan tidak pernah membawa agama. Agama yang membuat adalah manusia itu sendiri. Tetapi Yesus datang untuk membawa damai bagi kita yang ada dalam kesesakan, yang ada dalam pertengkaran, yang ada di dalam kehidupan yang berdosa. Dia mau memberikan damainya kepada kita. Dia mau mendamaikan kita dengan Bapa surgawi. Bahkan Yesus datang ke bumi ini bukan untuk membawa agama, tetapi juga untuk membawa keselamatan, untuk membawa kesembuhan, untuk membawa kabar baik, bahkan untuk membawa kegenapan janji Tuhan. Saudara, biarlah kita mengerti firman yang tertulis di Alkitab. Kiranya lewat video ini kita semakin berpegang teguh kepada Yesus. Bagi saudara yang belum mengenalnya, datanglah. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. God bless you.